Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah semata. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu yang kerap menggelincirkan kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat buruk, dari atas dosa ataupun amal buruk yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada di dalam hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kesesatan yang bisa jadi dimulai karena kesombongan ataupun kekufurannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan hak kecuali Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Amma ba'd, Allah berfirman dalam sesuatu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita mengenai fikih. Alhamdulillah, dan sebelumnya kita masuk masalah tentang bagaimana masuk ke dalam antara lain adab-adab buang hajat dan yang seputarnya, ya. Dalam buku yang kita jadikan rujukan, yaitu buku ini Fikih Muyassar, ya, kitab yang diterjemahkan, ya, kitab yang disusun oleh para ulama dari Tanah Suci, lalu kemudian diterjemahkan. Bab hukum najis ini dia di bab ke-9, ya, melewati bab wudu dan juga bab tayamum. Namun saya sengaja meloncatnya karena, ya, para ulama, sebagian ulama mengatakan mereka menyebutkan at-takhliyah qabla tasfiyah. Seseorang itu ketika belajar fikih, antara lain juga dia mempelajari bagaimana cara membersihkan terlebih dahulu, mengosongkan dari kekotoran sebelum dia kemudian, ya, melakukan wudu dan yang lainnya. Oleh karena itu najis sebenarnya di para ulama lain dia dijadikan bab yang di awal, ya, bukan di bab yang di akhir-akhir. Oleh karena itu saya langsung loncat ke hukum najis ini. Berbicara mengenai hukum najis dan cara menyucikannya, najis juga disebutnya khobath dalam bahasa Arab. Ya, dalam istilah ahli fikih disebut juga khobath. Adapun secara makna maka atau secara bahasa antara lain disebutkan sebagai semua benda yang dianggap kotor menurut syariat. Menurut syariat, ya. Dianggap kotor menurut syariat. Ya, artinya yang menetapkan ini kotor atau tidak tentunya oleh peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah turunkan keterangannya di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, ataupun disampaikan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga diperintahkan agar dihindari. Najis ini ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab, yaitu yang disebut dengan najis aini atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun, ya, karena zatnya najis. Seperti apa? Kotoran keledai, kemudian darah, dan juga air kencing, ya, dia tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun. Kemudian ada yang hukumnya namanya atau najis yang secara hukum, atau najis hukmi, yaitu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh kita. Ia menghalangi kita sholat, ya, mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudu seperti buang air besar, dan hadas besar yang hilang dengan cara mandi junub, ya.
Ini artinya ketika kita batal wudu kita, ya, apa namanya? Karena hadas kecil ataupun hadas besar, ini disebutnya najis hukmi, secara hukum. Pada dasarnya alat bersuci yang dengannya najis dihilangkan adalah air. Dia adalah dasar dalam mensucikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan dia menurunkan kepada kalian hujan, yaitu air yang suci dan mensucikan dari langit untuk mensucikan kalian dengannya, ya. Artinya dengan air dengan air yang suci dan mensucikan. Oleh karena itu dalam permasalahan kontemporer, para ulama ya berselisih mengenai hukum membersihkan najis dengan selain air. Contohnya apa? Di kaki Bapak ada najis, Bapak bersihkan pakai detol misalnya, tanpa pakai air. Bagaimana hukumnya? Atau misalnya ya, kayak kemarin tangan kita ada najisnya, lalu kita pakai hand sanitizer, ya, dengan hand sanitizer saja, apakah suci atau tidak? Ya, permasalahan lebih lanjut lagi, misalnya kalau saya laundry, saya ke dry clean, ada najisnya, saya tahu ada najisnya, ini celana saya kena kencing misalnya, ini suci atau enggak? Sebagian kecil ulama, yaitu Abu Hanifah, ya, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh sejumlah ulama antara lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan, iya, yang penting hilang, walaupun tidak dengan air, walaupun misalnya cuci dengan dry clean, yang penting hilang, maka sudah dianggap suci, ya, artinya sah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, antara lain Imam Malik, ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan, atau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. Kita sudah belajar bagaimana air yang suci dan mensucikan. Artinya apa? Artinya kalau kita bersihkan najis kita dengan detol, maka tidak sah. Boleh pakai detol duluan, lalu kemudian tetap harus pakai air. Begitu pula tangan kita kena najis nih, mohon maaf ya, saya cebok misalnya, atau saya mencebokin anak saya pakai hand sanitizer saja boleh atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Boleh mungkin pertama kali, ya, pakai hand sanitizer dulu supaya mungkin menghilangkan bakterinya, lalu kita pakai air, maka tidak mengapa bila seperti itu. Atau misalnya pakai air terlebih dahulu, ya, kita bersihkan tangan kita, baru terakhir pakai hand sanitizer, itu tidak mengapa. Tapi harus ada unsur air suci dan mensucikan. Begitu pula dengan dry clean. Aduh, ini baju saya mahal nih, ini nggak bisa kena air, tulisannya harus dry cleaning. Kalau tidak ada najisnya tidak mengapa, cuci saja. Tapi kalau ada najisnya, pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu pendapat jumhur ulama tadi, harus tetap pakai air yang suci dan mensucikan. Kemudian najis terbagi menjadi 3. Ya, ini menurut pembagian para ulama. Ada najis mughalladhah, yaitu najis yang berat, seperti najis anjing dan apa yang muncul darinya. Najis anjing dan apa yang muncul darinya. Ya. Kemudian najis yang disebut, ya, mukhaffafah, yaitu ringan, yaitu najis kencing bayi laki-laki yang belum konsumsi makanan. Bayi laki-laki belum, kalau anak orang sekarang bilang empasi, belum dikasih makanan penyerta ASI. Biasanya 6 bulan bayi dikasih makanan tersebut, ya. Nah, bayi laki-laki, khusus bayi laki-laki, kalau belum mengkonsumsi makanan, maka dia najisnya yang dikeluarkan dari dia disebut mukhaffafah, ringan. Ada juga najis mutawassithah, yaitu pertengahan, yaitu najis lainnya seperti kencing, tinja, dan bangkai. Mohon maaf. Lalu benda-benda najis apa yang ditetapkan oleh dalil? Pertama adalah kita ketahui air kencing, ya. Kotoran dan muntah manusia,
ya, kotoran dan juga muntah manusia, ya, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Dia dianggapnya mukhafafah tadi Pak, ringan. Dan membersihkannya sangat sederhana, cukup diperciki saja. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kul ta'ama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabiyah namanya Ummu Qais, dia membawa anaknya yang masih kecil, belum makan, belum dikasih empasi, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijri. Kemudian Nabi SAW mendudukannya di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, maka kemudian anak itu kencing di pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadhahu la walam yaksilhu. Maka Nabi SAW minta air, lalu diperciki pakaiannya tersebut dan tidak mencucinya. Jadi nggak perlu dicuci. Kalau ibu punya anak atau punya cucu, ya, usianya masih belia, yang dia belum cuman nete saja sama ibunya, belum dikasih empasi, makanan penyerta ASI. Kalau dia kencing, maka cukup diperciki saja airnya, diperciki saja pakaian kita yang terkena, ya. Tapi ini khusus bayi laki-laki, khusus bayi laki-laki. Bayi perempuan bagaimana? Bayi perempuan tetap dibasuh pakai air. Kalau laki-laki cukup diperciki saja. Loh, ini bagaimana kok bisa? Nggak adil laki-laki perempuan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang memerintahkan peletak syariatnya adalah yang menciptakannya. Yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yang lebih tahu apa yang terkandung dan hikmah apa yang ada di baliknya. Jadi kalau perempuan, dia tetap dibersihkan, Bu, ya, dibasuh. Tapi kalau anak laki-laki yang belum dapat empasi, cukup dipercikan saja. Dan itu sangat mudah sekali. Pakaian kita kena, cukup dipercikan saja. Sudah beres. Ya, nggak usah was-was. Aduh, bersih kan ya? Nggak usah was-was. Ya. Karena ini adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah utusan dari langit. Ya. Nah, adapun anak perempuan, maka statusnya seperti kencing orang dewasa, walaupun dia masih nete, belum dikasih empasi. Tapi kalau anak perempuan, dia seperti kencing orang dewasa, dibersihkan saja, ya, dibasuh. Yang kedua adalah darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan, ya. Adapun darah yang tetap di dalam daging dan urat setelah disembelih, maka ia suci. Aduh, saya kemarin pembagian kurban, ini uratnya masih ada darahnya, maka bagaimana? Dimaafkan, dia termasuk yang dimaafkan, gitu kan? Karena susah juga kadang kita membersihkannya. Atau kita makan steak, biasanya ada steak yang orang sekarang bilang dia tidak makan juicy katanya. Jadi dia tidak matang benar, masih ada merahnya. Itu kadang suka masih ada darahnya dikit, ya. Karena dia susah juga kita memisahkannya dalam daging tersebut, maka dia termasuk yang dimaafkan. Yang dianggap najis adalah darah yang mengucur atau mengalir. Nah, itu yang kemudian yang banyak, apalagi na'udzubillah, misalnya pada beberapa daerah itu ada kebiasaan memakan marus, gitu kan, na'udzubillah. Darah dibiarin gitu kan Pak, lama terus dipotong-potong, dijadiin sate, gitu kan, na'udzubillah. Ini haram. Haram, ya. Makan marus ini haram, ya. Apalagi na'udzubillah, ada lagi kebudayaan yang tapi itu jelas dia makanannya sudah haram, ya, mohon maaf, makan anjing udah gitu disiram pakai darah anjing katanya biar lebih enak, na'udzubillah. Atau biasanya ada juga kebudayaan yang dia bunuh binatang yang akan dia makan, dia pukul kepalanya sehingga darahnya masih ada di dalamnya. Nah, itu bagaimana? Ya, tentunya haram, karena juga dia tidak ada darah mengalir, dan juga darah yang tersisa di urat dan dagingnya berbeda dengan yang barusan. Kalau yang barusan kita sembelih, umumnya sudah keluar, darah ini isinya kotor Pak, ya. Makanya dinajiskan juga sama pencipta kita, karena dia tentunya kotor isinya, penyakit, ya. Adapun yang tersisa di daging masih sedikit, tadi dimaafkan. Tapi kalau yang dipukulnya, dibunuh dengan cara dipukul kepalanya, tentu saja
dia darahnya masih banyak kumpul di tubuhnya, ya, tentunya haram. Kemudian juga bagaimana dengan darah yang misalnya mengalirnya sedikit, contohnya, ya. Saya dulu pernah ada yang bertanya, saya misalnya ada salah seorang jemaah haji, dia bertanya, ketika tawaf kakinya rupanya terserempet sesuatu, ya, bisa jadi tembok atau apa, kami tidak tahu. Hanya saja kemudian ada keluar darah, ya. Kaki kita misalnya kan kalau keserempet sesuatu, ada bekas, ada darah, ya, kadang kebuka kulitnya. Lalu kemudian dia merasa bahwa itu membatalkan menjadi was-was sepanjang dia tawafnya. Ya. Bagaimana hukum seperti itu? Jawabannya, kalau sedikit seperti itu, ya, kita terserempet kaki kita, tangan kita, kena pisau sedikit, ya, atau bocel, kata orang Sunda, bocel sedikit, tidak mengapa, itu termasuk yang dimaafkan. Yang disebut najis ini apabila dia mengalir darahnya, mengucur dan mengalir. Kemudian yang berikutnya adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, tidak dimakan dagingnya. Contohnya apa? Kucing dan tikus. Kucing, ya, kencingnya dia najis, ya. Berbeda dengan air liurnya. Kalau dia di rumah kita suka ikut minum di bak, maka dia suci. Kita masih bisa pakai wudhu. Kenapa? Nabi SAW, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu termasuk binatang yang selalu berkeliling di antara kalian. Dia liurnya ketika dia minum, bekas airnya tersebut tidak najis. Asyuru disebutnya. Itu tidak najis. Tapi kalau kencingnya najis, menurut mayoritas ulama. Memang ada ulama yang mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dia termasuk binatang yang sering berkeliling di antara kalian. Ya, artinya apa yang sulit untuk kemudian kita terkena sama dia, ya, atau terlepas dari dia. Contohnya kenapa? Kalau kucing kan kalau masuk rumah kadang dia cer gitu, Pak, ya. Apalagi kalau di halaman, di motor, di apa gitu. Dia kencingnya apalagi yang jantan, menandakan kekuasaannya. Bahkan kucing yang sudah dipelihara dari kecil sekalipun biasanya punya kebiasaan seperti itu, masih aja kencing itu. Dia kencing di mana saja, gitu kan? Nah, sebagian ulama dia mengatakan dia tidak najis karena menganggap dia termasuk binatang yang sulit kita pisahkan dari kehidupan kita, ya, dan dianggap disamakan dengan bekas liurnya. Tapi jumhur mayoritas ulama umumnya mengatakan dia najis. Dan ini pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kalau misalnya kencing tersebut mengenai kita nyimpen jaket motor di luar, misalnya di luar rumah, gitu kan? Ternyata dikencingin, ya sudah kita bersihkan. Ya. Baunya kan khas kalau kencing itu, kencing kucing, ya. Ya. Begitu juga tentunya dengan tainya, ya, dia najis. Begitu pula contohnya hewan yang tidak halal dimakan seperti tikus, ya. Kencing tikus ini sering ada di rumah, ya. Lalu bagaimana cara kita bersihkan? Bersihkan saja. Misalnya pakaian kita kena, kalau kita tahu oh di sini nih kenanya, ya, maka kita bersihkan. Bahkan kecil kalau kencing tikus. Ini tikus tuh kecil, ya, tainya, ya. Kalau kencingnya biasanya bau, ya, tercium dan berbahaya, ya, kencing tikus ini berbahaya, ya. Bagaimana dengan misalnya cecak, ya, cecak yang sering ada di rumah kita. Nah, mengenai cecak ini memang berbeda pendapat. Sebagian orang atau sebagian ulama menganggap bahwa cecak ini hewan yang tidak mengalir darah, tidak ada pembuluh darah. Kalau tidak ada pembuluh darah, dia disamakan dengan binatang-binatang yang seperti itu, yang tidak ada pembuluh darahnya. Contohnya apa? Ya, contohnya belalang. Nah, belalang dianggap tidak ada pembuluh darah, namun belalang ini halal. Beda dengan cecak. Kalau belalang halal, ya, karena para sahabat dahulu ketika dalam satu peperangan mereka tidak memiliki bekal makanan, mereka pernah 40 hari makannya belalang terus, belalang bakar,
belalang kulub gitu ya, pokoknya belalang aja. Belalang ini sama seperti udang kata orang yang pernah makannya rasanya. Ya. Tapi kalau sebagian ulama yang menganggap dia disamakan, tapi mayoritas ulama dia menganggap bahwa cicak ini termasuk binatang yang mengalir darah di dalamnya. Dan memang ternyata berdasarkan penelitian modern betul cicak itu juga memiliki pembuluh darah. Ya, artinya apa? Artinya dia pun kotorannya najis. Ya, jadi kalau kena pakaian kita bersihkan saja dan tidak sulit karena kecil dia. Cukup kita pakai lap basah, pakaian kita dibersihkan saja dikit. Kalau banyak ya kita cuci sedikit, kucek sedikit. Ya, dan ini termasuk yang sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah bangkai, ya, hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih secara syar'i. Ya, dia tentunya ya termasuk ya yang najis. Disebutkan dalam ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 145, illa an yakuna maitah, kecuali daging hewan yang mati ataupun bangkai, maka dia tidak boleh tentunya kita makan, kecuali kulitnya, sebagaimana kami pernah sebutkan. Kulit bangkai, misalnya sapi yang dia mati mau dibawa ke kota, ya, tapi kemudian dia mati di tengah jalan. Bapak punya usaha jual beli sapi ketika kurban, bawa 15. Ketika di truk ada satu yang mati. Suka ada kayak gitu kan, keinjak-injak atau apa, ya. Lalu kemudian apakah kita langsung lempar saja begitu saja, ya? Lalu kemudian orang yang di sekitarnya cuma biarkan gitu saja, ya? Tidak, masih bisa kita gunakan kulitnya dengan cara disamak. Dagingnya haram, tapi kulitnya masih bisa kita gunakan. Dikecualikan dari bangkai, ya, ini karena PDF-nya dia terputus. Saya kembalikan pakai bukunya, ya. Dikecualikan dari bangkai ini bangkai ikan, ya, termasuk binatang laut. Karena Nabi SAW beliau pernah ditanya oleh Tamim Ad-Daus, ya, Tamim Ad-Dari, ya, salah seorang sahabat yang pelaut. Dia kebingungan ketika di laut, dia punya bekal air sedikit. Kalau saya pakai berwudu, saya nggak bisa minum. Maka kemudian dia pakai air laut untuk berwudu. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah memang bisa saya gunakan untuk bersuci? Maka Nabi SAW mengatakan bahwa air laut itu huwa tahurun ma'uhu, bahwa dia suci dan mensucikan airnya. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi junub, ya, air laut. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Jadi hewan binatang laut dia halal. Termasuk yang dulu ibu-ibu tanyakan mengenai kepiting, ya. Rajungan jelas halal. Kepiting juga halal. Ya, ini berdasarkan fatwa MUI. Karena ternyata setelah diteliti, ya, saya juga baca penelitian dari pakar dari binatang laut, ya, dari IPB Bogor, ya. Mereka melihat ternyata memang kepiting ini adalah binatang laut pada hakikatnya, walaupun dia suka nongkrong di darat, gitu kan, sering nongkrong di pantai. Tapi dia seperti binatang laut. Kenapa? Karena dia ternyata bernafas dengan insan. Kemudian dia juga dia selalu bertelur di air, di lautan, sehingga dia secara hukum ilmiah dia dianggap sebagai binatang laut, maka dia termasuk yang halal, ya. Kemudian yang dikecualikan dari juga adalah belalang, ya. Ketika bapak di rumah, ya, pas tidak ada makanan, ternyata ada belalang, sudah jadi bangkai tapi ada 5, ya. Pas nggak ada uang, masalahnya kita habis uang, digoreng, we pak, tersawias-wias belalangnya. Kalau lapar, kalau mau bu, ya, halal bu, ya, belalang. Tadi kita sebutkan sahabat Nabi SAW itu, mereka makan selama 40 hari dengan belalang dalam satu peperangan. Ini subhanallah, perjuangan yang sangat hebat.
Di Jawa Tengah suka ada yang jual, Pak ya, belalang goreng. Itu kan? Seperti udang katanya, betul Pak ya? Seperti udang. Enak ya? Iya. Nanti mungkin Pak Adesa bisa masukin menu baru tuh Pak. Balado belalang. Oh, udah pernah ngalami kalau orang kampung makan belalang Bu ya? Kami aja yang belum pernah nih. Lahir di kota jadi nggak tahu rasanya. Ya. Enak ya. Yang kelima termasuk yang najis adalah air madi. Air madi itu apa? Air bening, encer, dan lengket yang keluar saat bercumbu atau memikirkan hubungan suami istri. Bedanya dengan mani apa? Ini tidak disertai dengan syahwat dan tidak memancar, ya, dan tidak melemaskan tubuh. Jadi air madi ini mohon maaf, ya, ini biasanya keluar, mohon maaf, misalnya saat orang memikirkan atau terangsang, atau dia melakukan pemanasan dengan suami atau istrinya, ya, maka dia akan keluar cairan bening, encer dan lengket, encer dan lengket. Bedanya sama mani apa? Kalau mani memancar, ya, memancar dengan kuat dan dia kemudian juga memiliki efek antara lain melemaskan tubuhnya, ya, dan juga ya dia kental tentunya kalau air mani. Adapun madi tidak, ya. Dan bahkan seseorang terkadang tidak merasakan keluarnya, ya, beda sama mani, ya. Kalau ini tidak, tadi disebut tidak disertai dengan syahwat, ini tidak disertai dengan kenikmatan gitu kan. Kalau mani dia keluar dengan ada syahwat kenikmatan, ya, dan dia kalau madi ini terkadang tidak terasa keluarnya dan ia najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini rajulun madza, disebutnya seseorang yang sering keluar madhi, ya. Namun dia nggak tahu bagaimana hukumnya. Padahal beliau adalah seseorang yang sangat pintar, nggak tahu hukumnya. Mau bertanya ke Nabi SAW malu. Kenapa? Karena ini Nabi SAW adalah sepupu beliau sendiri, sepupu tuanya, tapi juga sekaligus mertua. Malu gitu kan. Akhirnya minta tolong ke Mikdad, salah seorang, ya, saudara beliau, ya, untuk bertanya ke Nabi SAW bagaimana hukumnya. Maka Nabi SAW menjawab, tawaddo wagsil dzakaroka, ya, berwudulah, ya, dan bersihkanlah kemaluan, ya. Jadi dibersihkan karena dia termasuk najis, dibersihkan, ya. Sebagian riwayat disebutkan dia dibersihkan bukan saja, mohon maaf kalau laki-laki, bukan saja bagian atasnya, namun termasuk juga bagian bijinya, mohon maaf ya, dibersihkan. Dan dia tidak diperintahkan untuk mandi, beda dengan mani, ya. Kalau madi tidak diperintahkan untuk mandi, cukup dia bersihkan saja, lalu kemudian kalau dia mau sholat dia berwudu, ya. Kemudian juga ada yang termasuk najis berikutnya adalah wadi. Wadi itu air bening kental yang keluar sesudah kencing, ya. Barang siapa yang mengalaminya maka sama, dia basuh kemaluannya, berwudu dan tidak perlu mandi, ya. Dia najis. Misalnya dia seperti mani kental, hanya saja tidak memancar, tidak disertai dengan syahwat kenikmatan, gitu kan. Maka dia kalau keluar dibersihkan wadi ini, ya, kental. Beda sama mani. Kalau mani dia tidak najis. Sebagaimana Aisyah mengatakan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah melihat Nabi SAW, ya, beliau pergi ke masjid dengan pakaian yang masih ada bekas maninya. Beliau kalau kering, kalau mani itu cukup dibersihkan saja pakai air. Kalau kering cukup dikerik saja. Nabi SAW terkadang seperti itu, cuma dikerik saja, ya, kemudian hilang ya sudah. Terkadang beliau, kata Aisyah, pernah melihat Nabi SAW pakaiannya terkena, sarungnya terkena mani, lalu kemudian ada bekas kerikan dan dibersihkan pakai air, tapi masih ada, gitu.
masih kelihatan bekasnya. Nah, di situ juga makanya mayoritas umumnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mani itu dia tidak najis. Ya, mayoritas. Memang ada sebagian kecil, namun umumnya dia mani ini tidak najis. Berbeda dengan Syiah. Syiah menganggap mani itu najis. Mani itu najis. Ya. Yang tepat tadi bahwa dia tidak najis. Jadi yang najis apa yang keluar? Yaitu madhi sama wadi. Madhi tadi lengket tapi tidak kental. Biasanya keluar saat pemanasan atau memikirkan. Ya, memikirkan sesuatu yang berhubungan dan seterusnya. Adapun wadi tadi kencing yang atau bisa sudah kencing keluar kental. Bagaimana kalau mohon maaf saya habis berhubungan dengan pasangan saya, dengan istri saya misalnya. Lalu setelah kami berhubungan, saya sudah mandi, bukan tiba-tiba tapi ada keluar gitu dari kemaluan saya cairan yang kental. Kalau itu kemungkinan besar karena kita baru setelah berhubungan, kemungkinan besar sisa mani. Maka cukup dibersihkan saja. Apakah saya perlu mandi lagi? Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup dibersihkan saja. Kalau sisa mani, ya. Adapun wadi yang tadi kental, ini beda sama mani. Wadi ini antara lain biasanya karena penyakit atau karena yang sesuatu yang berat terus keluar gitu. Bukan kencing tapi kental. Nah, itu wadi antara lain. Kemudian yang najis yang berikutnya adalah darah haid, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Asma bintu Abu Bakar bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ya, seorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya berkata, salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dilakukannya? Nabi SAW perintahkan ia kerik, kemudian mengucapnya dengan air, kemudian membilasnya, kemudian boleh sholat dengan menggunakannya. Ya, artinya darah haid ini termasuk najis. Lalu bagaimana tata cara mensucikan najis? Bila najis tersebut terdapat di tanah atau di tempat untuk ibadah. Karena najis ini berhubungan sama tiga, Pak. Kalau hadas besar, hadas kecil, ya, buang air besar, buang air kecil, ya, atau kita junub, itu berhubungan hanya dengan tubuh kita saja. Membersihkannya hanya atau tata caranya akan berhubungan dengan tubuh kita saja. Tapi kalau najis, dia berhubungan dengan selain tubuh kita, berhubungan juga dengan tempat kita akan beribadah. Juga dengan apa? Dengan pakaian kita. Ya, jadi kalau najis ini ada tiga poin yang harus dibersihkan, berhubungan dengan tempat ibadah, pakaian, dan juga tubuh kita. Ya. Kalau misalnya di tanah kita, ya, misalnya di halaman, ya, atau di lantai, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dibasuh sekali basuh yang bisa melenyapkan najis tersebut. Kalau sekali siram sudah hilang, ya sudah, gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang kita sering dengar, ada seseorang Baduy, ya, disebutnya A'rabi dalam bahasa Arab, orang yang selalu Baduy berpindah-pindah, nomaden, orang Arab yang berpindah-pindah. Dia datang kepada Masjid Nabawi, ya, lalu kemudian lalu dia kencing di ujung masjid. Ya, bagaimana kalau kayak gitu, Pak? Ya. Misalnya di Masjid Nabawi sekarang ada orang dari kampung, atau misalnya di sini ada orang dari kampung nggak pernah terus datang ke masjid kencing di ujung. Pasti Bapak kan ngamuk ya, marah ya. Begitu pula para sahabat. Para sahabat sudah marah sekali. Nabi SAW mengatakan biarkan dia. Ya. Setelah selesai kencingnya, baru Nabi SAW menyuruh ngambil satu ember, lalu disiram tanahnya. Maka itu sudah cukup untuk membersihkan. Ya. Kemudian bila najisnya di selain tanah, contohnya di baju atau di bejana. Misalnya anjing yang melewati bejana, maka ia harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Berdasarkan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, "Idza balagha al-kalbu fi ina'i ahadikum", bila salah seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, "falyaghsilhu sab'a", maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ulahuna biturab, yang pertama dengan tanah.
Dalam hadis lain ada yang mengatakan tanahnya di terakhir. Ya, tapi sama saja. Yang penting ada tanahnya. Karena pakaian kita, maka kita bersihkan. Yang pertama dengan tanah, lalu kemudian 7 kali, sisanya 6 kali dengan air. Dengan air. Ini subhanallah. Ya. Kalau saya pakai detol, bisa nggak? Tidak. Harus pakai tanah. Dan tanah ini banyak. Ibu nggak usah beli. Gitu kan? Bisa depan rumah dapat. Di lapangan ada tanah. Ya. Ini subhanallah, salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat ilmiah. Sejumlah peneliti di sebuah universitas di Inggris, ya, beberapa mungkin 1 dekade terakhir ini, dia pernah meneliti mengenai kandungan bakteri yang terdapat pada liur anjing. Liur anjing. Ternyata bakterinya ini, bakteri yang sangat berbahaya, dan setelah dicoba dengan berbagai macam antiseptik, ternyata ada bakteri yang tidak bisa terbunuh dengan antiseptik. Dan ternyata bakteri ini hanya bisa dibunuh dengan apa? Cukup dengan tanah. Subhanallah. Ternyata penelitian modern mengungkapkan bakteri yang terdapat liur anjing ini hanya bisa dibunuh dengan apa? Dengan tanah. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Pakai tanah dulu, baru pakai air. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan juga kebenaran dan kemuliaan agama kita. Ya. Dan tentunya tidak patut seseorang muslim memelihara anjing. Nah, ini lagi tren, Pak, banyak. Ya. Kadang istrinya kerudungan, ya. Tapi melihara anjing. Kan Nabi SAW bilang ada orang diampuni, ya, dosanya karena dia ngasih minum anjing. Saya ini ngasih makan dan ngasih minum. Nah, itu beda cerita. Kalau mau ngasih makan, ngasih minum, terutama dia kehausan, tidak mengapa. Tapi kalau Anda pelihara sengaja di rumah, rugi besar. Kenapa? Dikurangi pahalanya 2 kirot setiap hari. Ya. 1 kirot itu apa? Sebesar gunung Uhud. Mohon maaf, dikurangi 1 kirot. Sebesar gunung Uhud. Pernah main ke kota Madinah? Bagi yang belum pernah, semoga Allah segera mudahkan. Gunung Uhud itu lebarnya sekitar 9, panjangnya 9 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 120 meter. Bayangkan besarnya. Sebesar itu, ya, pahala seseorang dikurangi sebesar itu setiap hari 24 jam dikurangi. Melihara, gara-gara apa? Melihara anjing. Padahal bisa jadi cadangan pahala dia pas-pasan. Sholat tara atau sekali-sekali berjamaah, apalagi paling nggak Jumatan juga setelah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha, qomat baru datang, gitu kan? Na'udzubillah. Sedekah, ya kalau ingat saya, atau misalnya setahun sekali, terus pede gitu kan? Atau bahkan kalau kita sudah melakukan ketaatan sekalipun, kita sudah rajin sholat, kita sudah zakat dan seterusnya, kan kita juga nggak yakin apakah ibadah saya diterima atau tidak. Kan nggak ada yang yakin. Sebagaimana para sahabat dahulu, contohnya Abdullah bin Umar mengatakan, andaikan aku tahu 1 sujudku diterima di sisi Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Abdullah bin Umar. Padahal beliau adalah generasi terbaik sahabat. Bagaimana dengan kita? Lalu dikurangi, udah mapas-pasan dikurangi, atau apa istilahnya, rugi bandar atau apa, hancur gitu, bangkrut Pak, dikurangi. Na'udzubillah. Ini gara-gara tren anak muda